bertemu lagi di Pandava Android dalam segmen Pandava Vlog. Dan ini adalah vlog pertama saya di Pandava Android. Dan gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungannya ya. Dan semoga teman-teman yang terinfeksi cepat sembuh juga gitu ya. Semoga sih aja nggak ada gitu ya. Dan gimana nih kabarnya nih? Udah mulai terkena dampak dari lockdown ini belum? Dimana konter saya udah terkena dampak dari lockdown ini teman-teman. Karena ya banyak spare part yang nggak masuk, garapan jadi sepi. Tapi ya alhamdulillah sih masih bisa makan, masih bisa bayar internet, listrik masih kebayar. Pokoknya alhamdulillah masih bisa bertahan lah. Ya 2-3 bulan ke depan. Tapi ya nggak tahu nih kalau misalkan wabahnya berlanjut. Semoga jangan sih ya, gila aja udah sepi gini teman-teman, asli dah. Dan ya semoga wabah ini cepat berlalu ya teman-teman. Karena baru 2 minggu lockdown aja udah kayak gini teman-teman. Ini belum ada 2 minggu coba, aduh. Dan Cilacap ini kota saya udah kode merah. Kemarin udah ada yang terinfeksi di daerah Kesugian. Semoga yang terinfeksi cepat sembuh ya, karena anak kecil juga gitu. Dan di sini saya lagi download game nih teman-teman, biar mengurangi rasa bosan gitu ya. Nilai lagi download game. Anjir, mana tadi library? Nah, lagi download War Z, udah selesai. Ini War Thunder. Karena untuk menghadapi lockdown ini teman-teman, asli bosan banget kalau nggak ada game. Sumpah, nggak ada game bosan banget. Dan di sini saya juga ingin berbagi tips nih ya buat teman-teman yang khususnya tukang servis yang kerjanya itu hampir ketemu orang yang berbeda-beda ya. Dalam satu hari itu bisa 2 sampai lebih orang yang berbeda gitu kan. Kan kita takut juga, siapa tahu gitu kan orangnya kena virus atau apa. Semoga ya jangan gitu kan. Tapi saya ingin berbagi tips nih, meminimalisir lah, biar kita sebagai teknisi juga merasa adem ayem gitu dalam bekerja. Kalau yang pertama sih dari saya itu ya jaga kebersihan ya. Jelas karena kebersihan itu kalau tempat kita bersih, insya Allah lah virus itu, bakteri-bakteri itu berkurang gitu, nggak banyak gitu ya. Dan ini tempat saya emang agak berantakan teman-teman ya. Tapi ya emang tempat saya kecil loh, berantakan. Tapi ya itu udah paling bersih, itu udah paling rapi dan bersih menurut saya gitu ya. Karena setiap hari saya pel, setiap hari saya sapu. Dan yang kedua teman-teman, jagalah kesehatan juga ya. Makan yang teratur, makan yang sehat. Dan makanya saya tuh 4 sehat 5 sempurna ya teman-teman. Jangan gorengan mulu ya, batuk lah. Apalagi sekarang batuk dikit udah diliatin ya kan. Hati-hati nih buat teman-teman teknisi. Dan olahraga lah dikit-dikit ya. Saya mulai setiap pagi tuh kadang lari-lari depan-depan situ tuh, kanan kiri tuh di depan luar sana. Ya di sini lah ya, kanan kiri. Nah, kadang juga push up gitu kan, biar yang penting keringetan aja lah. Nah kalau udah dari diri sendiri ya, kita udah insya Allah kalau udah melakukan seperti itu, insya Allah meminimalisir lah ya, kita sehat dari diri dulu. Lalu yang kedua, kita juga butuh equipment teman-teman ya, biar kita bekerja itu nyaman dan aman gitu ya. Yang pertama, saya beli masker ini nih. Saya pakai masker sekarang kalau bekerja teman-teman, karena ya teman-teman tahu sendiri ya, namanya teknisi atau tukang servis HP, hampir setiap hari itu ketemu orang yang berbeda. Dan kita nggak tahu ya kondisi orang yang berbeda itu gimana kondisinya, kita nggak tahu ya. Buat jaga-jaga saya beli masker ini. Tapi saya saranin buat teman-teman jangan pakai masker yang ini lagi ya, jangan pakai masker yang bedah ini. Kenapa? Karena kemarin saya baca ternyata banyak banget ahli medis atau pekerja-pekerja medis itu yang lebih membutuhkan masker ini gitu ya. Karena ya dia lebih beresiko ketular virus corona ya, karena dia tuh hampir setiap hari menangani orang-orang sakit gitu ya. Jadi buat teman-teman saya saranin menggunakan masker kain aja ya. Karena saya habis masker ini pun, ini kan saya pakai sendiri ya, karena ada adik saya, ada kakak saya. Ini masker ini habis, kita akan beralih ke masker kain gitu ya. Dan masker kain itu juga bisa bisa digunakan berulang kali gitu. Jadi aman aja pakai masker kain. Dan buat teman-teman yang pakai masker bedah seperti ini, buangnya jangan sembarangan ya. Karena kemarin ada kasus juga yang masker udah dibuang, diambil lagi, dibersihin, lalu dijual lagi. Itu lebih berbahaya teman-teman ya. Hati-hati kalau ngebuang masker seperti ini. Harap ke tempat-tempat yang udah disediakan lah, yang tertutup gitu, biar nggak diambil orang lagi ya.
Dan yang kedua nih, saya juga mendoping diri saya menggunakan vitamin C. Ya. Karena vitamin C itu kan menambah kekebalan tubuh ya. Dan semoga dari vitamin C ini saya jadi lebih kebal gitu bertemu orang-orang yang saya hadapi setiap hari ya. Walaupun sekarang lagi sepi teman-teman. Curhat dikit nih. Dan jelas ya, beberapa vitamin C ini penting banget teman-teman, biar kita tetap kuat, tetap kebal tubuh kita. Dan yang ketiga berarti teman-teman ya, saya menggunakan ini nih. Nah, Siaga Medica antiseptik, Siaga Medica lagi, itu rumah sakit anjir. Antiseptik hand rub, ini hand sanitizer ya. Dan saya ini pun pakai kalau misalkan ada tamu-tamu di sini, tamu-tamu saya suruh pakai hand sanitizer semua nih. Ini kan ruang tamu saya. Ini kalau ada tamu saya suruh pakai ini nih, hand sanitizer. Nah, kalau udah semua ya, kita udah siap equipment, dari kita udah bersih juga, udah makan yang sehat-sehat. Dan sekarang kita harus memanage beberapa garapan kita ya. Di sini teman-teman, karena kemarin banyak banget spare part yang gak masuk Cilacap ya. Jadi saya cari spare partnya susah. Saya pesen di Bukalapak aja udah hampir 4 hari nih gak datang. Gak tahu kenapa. Pokoknya banyak banget garapan yang saya cancel. Dan ini udah saya pisah-pisah teman-teman. Di sini teman-teman lihat ya, saya pisah-pisah. Ini garapannya udah jadi. Ini yang saya cancel. Dan ini yang masih saya tahan. Kenapa saya pisah-pisah? Jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman dapat garapan gitu ya, yang kira-kira spare partnya susah, atau mungkin spare partnya udah susah dicari, dan kemungkinan gitu garapan itu nggak bakal selesai, mending teman-teman langsung aja pisahin, lalu teman-teman cancel aja. Kenapa? Yang ditakutkan adalah orang yang punya HP-nya itu jadi bolak-balik ya, dari rumahnya ke konter kita, ke lapak kita. Itu kan teman-teman tahu sendiri ya, pemerintah kan udah lockdown gitu ya, kita nggak boleh keluar rumah karena bisa jadi penularan gitu ya. Ya pokoknya kita saling menjaga antara kita sama user. Jadi user nggak beresiko kena virus, kita juga nggak beresiko kena virus. Jadi alangkah baiknya, anjir lobet. Jadi alangkah baiknya teman-teman pisah nih yang cancel, lalu teman-teman kabarin yang punya HP-nya supaya diambil aja dulu gitu. Biar dia nggak bolak-balik dari rumahnya ke konter kita gitu kan. Jadi dia juga nggak beresiko kena virus, kita nggak beresiko kena virus gitu. Dan ini udah jadi juga nih yang 4 ini udah jadi juga. Yang udah jadi teman-teman langsung kabarin biar diambil HP-nya. Kenapa? Pertama sama juga ya, biar dia nggak bolak-balik dan nggak beresiko kena virus juga. Dan yang kedua, dalam lockdown ini ya, dalam karantina ini, kita butuh duit teman-teman. Kita butuh duit ya buat memasok kebutuhan sehari-hari kita. Teman-teman bayangin kalau misalkan galon habis, listrik habis, kita nggak ada duit, waduh pusing pak. Nah, dan ini saya tahan karena emang spare partnya masih OTW. Kalau misalkan spare partnya nggak datang, saya langsung cancel teman-teman. Biar apa? Biar yang punya HP itu, user yang punya HP nggak bolak-balik terus. Dia kasihan juga ya, dia beresiko kena virus juga, kita juga beresiko kena virus. Oke, masalah garapan udah, dan ini udah jadi semua yang di etalase ya. Dan yang terakhir adalah setiap user yang datang pasti saya suruh cuci tangan. Biar apa? Ya teman-teman tahu sendiri ya, mengurangi resiko tertularnya virus gitu ya. Iya, tertularnya virus bener. Ini saya kasih keran, saya kasih lap juga. Lapnya saya ganti sehari sekali biar aman gitu ya. Dan kalau udah seperti itu, yang terakhir adalah berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa ya kan. Karena kesehatan itu adalah milik Tuhan yang Maha Esa. Kita hanya bisa berikhtiar dan berusaha gitu ya. Buset, saya ngomongin ikhtiar dan usaha, susah banget. Dan ini baru datang nih kemarin. Ini spare part HP pak. Tuh. Dan mungkin itu ya tips-tips dari Pandava Android, asik. Dan ya semoga teman-teman yang masih dan semoga wabah ini cepat berlalu ya teman-teman, karena ya menurut saya kita jadi serba susah gitu ya, apalagi kita sekarang suruh di rumah aja, di lockdown, yang kerjanya yang pekerja proyek mestinya kan sekarang nganggur, nggak ada pemasukan gitu ya. Dan ya semoga semua cepat berlalu dan kembali normal lagi. Buat teman-teman selalu sehat dan selalu jaga kesehatan juga. Dan buat teman-teman yang terinfeksi, semoga cepat sembuh dan semoga cepat kembali ke kehidupan
normal kita lagi gitulah. Ya pokoknya aman-aman aja lah, kita doain aja semuanya aman-aman dan kembali ke sedia kala sebelum ada virus corona ini. Oke, stay safe buat teman-teman dan terima kasih buat yang menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya berjumpa lagi di video selanjutnya.